Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 10, ketemu kita di channel YouTube saya Budiono Yahman. Nah, hari ini kita akan bahas materi dan klasifikasinya ya. Nanti lanjutan dari video ini adalah video tentang perubahan materi. Nah, pada materi dan klasifikasinya kita akan bahas 3 hal di sini. Yang pertama, kita akan bahas sifat materi nanti, yaitu ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Kemudian yang kedua yaitu tentang penggolongan materi ya, ada zat tunggal dan ada campuran. Kemudian yang ketiga yaitu tentang perubahan materi, ini kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi pada video ini kita hanya bahas 2 saja, yaitu sifat materi dan penggolongan materi. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas dulu apa itu materi. Nah, apa yang dimaksud dengan materi? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menyamakan materi itu dengan suatu benda. Ya, itu tidak salah, ada benarnya ya. Karena memang materi itu sama dengan zat ataupun benda ya. Nah, contoh-contoh materi yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya, nah, sepiring nasi ya, sepiring nasi itu merupakan materi, ataupun makanan di atas piring kita itu merupakan materi ya. Kemudian contoh yang lain, batu-batuan itu juga merupakan materi ya. Kemudian buku itu juga materi. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu materi ya. Kemudian lagi peralatan-peralatan tukang itu juga materi ya. Nah, uang itu juga materi ya. Kemudian lagi, nah, udara, awan, nah itu gas, itu juga merupakan materi. Lalu kalau gitu materi itu apa? Nah, materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang, artinya dia memiliki volume dan memiliki massa. Ya, itulah dia pengertian dari materi. Segala sesuatu yang menempati ruang berarti dia memiliki volume, kemudian memiliki massa. Nah, itu pengertian materi. Sekarang kita lihat sifat materi. Sifat materi itu bisa kita kelompokkan menjadi 2, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Di mana sifat fisika ini nanti kita bagi 2, ada sifat intensif dan ada sifat ekstensif ya. Sifat intensif itu sifat yang tergantung pada jumlah, sedangkan sifat ekstensif sifat yang tidak tergantung pada jumlah. Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama sifat fisika. Yang dimaksud dengan sifat fisika itu adalah keadaan fisis dari materi itu. Nah, ini terbagi menjadi 2, sifat intensif yang bergantung pada jumlahnya. Artinya berubah jumlahnya, maka berubahlah besar sifat intensifnya. Contohnya massa. Semakin banyak jumlahnya, maka massanya semakin besar. Semakin banyak jumlahnya, maka volumenya juga semakin besar. Jadi massa, volume itu merupakan sifat intensif. Sedangkan sifat ekstensif, dia tidak tergantung pada jumlah. Seakan-akan dia sudah tetapan begitu ya. Contohnya warna. Kalau warnanya kuning, berapa banyak pun warnanya tetap dikatakan kuning. Massa jenis, misalnya air. Massa jenisnya 1 liter air atau 1 gelas air, itu massa jenisnya 1. Nah, contoh titik didih. Nah, yang paling mudah kita ingat titik didih air 100 derajat Celcius. Baik airnya 1 gelas maupun airnya 10 liter, titik didihnya tetap 100 derajat Celcius. Titik leleh dan sebagainya. Itu merupakan sifat ekstensif, tidak tergantung pada jumlahnya. Jadi sudah tetap dia ya. Nah, itulah dia sifat fisika. Yang berikutnya kita lihat sifat kimia. Nah, sifat kimia ini adalah ya perubahan materi. Sifat kimia itu adalah perubahan materi menjadi materi lain ya. Nah, contohnya ya, ini berhubungan dengan perubahan materi menjadi materi lain. Contohnya ya kereaktifan atau reaktivitas. Artinya misalnya kertas itu mudah terbakar, itu termasuk sifat kimia. Ya, alkohol mudah terbakar, itu contoh sifat kimia. Ya. Sedangkan air tidak bisa terbakar, itu juga sifat kimia. Ya. Jadi mudah atau sulitnya terbakar itu sifat kimia. Mudah atau sulitnya membusuk itu juga sifat kimia. Logam mudah atau sulit berkarat itu juga sifat kimia. Jadi sifat kimia itu ada hubungannya dengan perubahan yang terjadi pada materi tersebut menjadi materi lain ya. Nah,
Sekarang kita lihat penggolongan materi. Materi secara umum kita bagi menjadi dua. Ada zat tunggal dan ada campuran. Ada zat tunggal dan ada campuran. Nah, di mana zat tunggal nanti terbagi menjadi dua, ada unsur dan ada senyawa. Ya, di mana senyawa itu adalah gabungan dari unsur-unsur dengan perbandingan yang sudah tetap. Nah, sedangkan campuran ini terdiri dari campuran homogen yang biasa kita sebut dengan larutan, dan campuran heterogen ini kita sebut dengan suspensi dan koloid. Ya, sedangkan unsur ini nanti ada logam, ada non-logam, dan ada metaloid. Baik, kita akan bahas dari zat tunggal yang pertama, yaitu unsur. Nah, unsur ini adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi dengan zat lain melalui reaksi kimia biasa. Nah, di sini ada kata reaksi kimia biasa. Artinya berarti ada reaksi kimia yang luar biasa, itu namanya reaksi inti atau reaksi nuklir. Dengan reaksi inti atau reaksi nuklir, unsur itu bisa diubah menjadi unsur lain. Tapi kalau dengan reaksi kimia biasa, tidak bisa. Ya. Nah, unsur, tadi saya katakan ada 3, logam, non-logam, dan metaloid. Nah, di sini, karena perbedaan logam dengan non-logam cukup jelas, maka di sini kita buat perbedaannya. Sedangkan metaloid itu adalah unsur yang memiliki sifat logam dan non-logam, itu metaloid. Dia punya sifat logam dan punya sifat non-logam. Makanya, di sini yang kita perlu tahu perbedaan logam dengan non-logam. Yang pertama kita lihat dari warnanya. Kalau logam, dia mengkilap. Semakin digosok, semakin mengkilap. Sedangkan non-logam, contohnya kayu, itu tidak mengkilap. Ya. Kemudian logam itu bisa mengantarkan listrik atau panas. Nah, kita sebut namanya konduktor. Jadi, logam itu memiliki daya antar listrik dan panas yang baik. Kita sebut dengan konduktor. Sedangkan non-logam, ini biasanya isolator. Contohnya plastik, tidak mengantarkan listrik. Logam itu dapat ditempah, mudah ditempah, direnggangkan, ya. Nah, bisa ditempah. Sedangkan non-logam tidak bisa. Ya. Kemudian logam titik leburnya tinggi. Ya, logam itu titik leburnya tinggi, sedangkan non-logam titik leburnya rendah. Nah, kalau dari wujudnya pada suhu kamar, logam pada umumnya padat. Kecuali raksa, satu-satunya logam yang cair pada suhu kamar. Sedangkan non-logam ini ada yang padat, ada yang cair, dan ada yang gas. Nah, itulah dia perbedaan antara unsur logam dengan non-logam. Ya, perbedaan sifatnya. Baik, sekarang kita lihat contoh-contoh logam yang kita biasa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, krom. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, krom digunakan untuk bumper mobil. Kemudian tembaga. Tembaga ini kalau dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk uang logam. Kabel listrik. Jadi kalau kita kupas plastik dari kabel listrik itu, plastik isolatornya, maka akan kelihatan serabut yang warnanya kemerah-merahan, itu adalah tembaga. Kemudian tembaga juga digunakan untuk perhiasan. Tembaga atau kuprum. Nikel. Nah, ini kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai lapisan pelindung logam lain. Karena dia, nikel ini lebih tahan air dan udara pada suhu normal, sehingga tidak mudah mengalami perkaratan, ya. Besi. Nah, ini besi biasanya logam yang mudah berkarat, ya. Logam paling murah. Penggunaannya sering dalam bentuk campuran dengan logam lain. Kenapa dia dicampur dengan logam lain? Untuk menutupi kelemahannya tadi, kekurangannya yang mudah berkarat. Maka dia dicampur dengan logam lain, ya. Itu kita lihat contohnya stainless steel, ya. Itu merupakan gabungan besi dengan logam-logam lain. Kemudian zinc atau seng. Nah, ini biasa digunakan untuk perkakas alat rumah tangga, bisa juga digunakan untuk atap rumah, ya. Emas. Nah, ini digunakan untuk perhiasan komponen listrik berkualitas tinggi. Kemudian platina. Nah, ini biasanya digunakan buat knalpot mobil, kemudian kontak listrik, dan pengaman patah tulang. Nah, ini adalah contoh unsur-unsur logam. Ya. Nah, adik-adik jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, serta tulis komentar adik-adik tentang video ini. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan dibagi ke teman-temannya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat contoh non-logam dalam kehidupan sehari-hari yang kita sering gunakan. Yang pertama, fluor. Tanpa kita sadari, kita selalu menggunakan fluor ini dalam bentuk pasta gigi, ya. Nah, jadi dalam pasta gigi dia digunakan untuk menguatkan email gigi.
Kemudian pada AC, nah pada freon AC dan kulkas juga sebagai pendingin ya. Kemudian brom, ini obat penenang saraf, kemudian film fotografi, lalu bahan campuran pemadam kebakaran. Kemudian yodium, nah kita tahu ada garam beryodium ya, antiseptik luka misalnya betadin itu mengandung yodium. Kemudian pada garam dapur ya, kemudian untuk tes amilum pada industri tepung. Nah, itu kegunaan non logam ya, beberapa non logam. Sekarang kita lihat senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa itu adalah zat tunggal yang merupakan gabungan dari unsur-unsur tapi dengan perbandingan yang sudah tetap ya. Jadi zat tunggal yang merupakan gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Senyawa memiliki sifat yang berbeda jauh dengan unsur-unsur penyusunnya ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya ini. Contoh ya, bahwa senyawa itu punya sifat yang berbeda jauh dengan unsur penyusunnya. Contoh senyawa air, H2O. Kita tahu H2O, air, itu cairan yang bisa memberikan rasa segar. Jadi sifat H2O itu dapat berupa padat, contohnya es batu, cair, ya air, dan gas uap air. Nah, unsur penyusunnya apa saja? Hidrogen dan oksigen. Hidrogen itu sangat mudah terbakar dan gasnya sangat ringan. Sedangkan oksigen ini digunakan untuk pembakaran. Oksigen digunakan untuk pembakaran. Tapi kalau hidrogen dan oksigen sudah bergabung dengan perbandingan tertentu, terbentuklah H2O yang merupakan suatu zat cair yang justru tidak bisa terbakar. Kemudian natrium klorida, NaCl, ini adalah suatu senyawa garam dapur kita biasa sebut. Ya, dalam garam dapur, ya. Nah, jadi NaCl itu mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kalau dia sudah menjadi NaCl. Sekarang coba lihat, kita perhatikan unsur penyusunnya. Natrium dengan klor. Nah, natrium dengan klor sifatnya kita lihat. Natrium itu logam yang ringan. Kemudian kalau kita letakkan dia ke air, maka akan terjadi nyala api. Nah, itu natrium. Klor itu gas yang sangat beracun. Tapi kalau sudah bergabung, maka terbentuklah suatu garam yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jadi sifat senyawa jauh berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Nah, ini adalah contoh-contoh senyawa yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa melihat ada beberapa senyawa yang unsur penyusunnya sama. Nah, tetapi kenapa sifatnya berbeda? Karena angka-angka ini. Itu tadi kita katakan, dalam senyawa perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya itu sudah tetap. Jadi begitu berubah perbandingan massa unsur penyusunnya, maka dia akan berubah menjadi zat lain. Ya. Oke, berikutnya kita lihat campuran. Campuran itu ada yang merupakan gabungan unsur dan ada yang merupakan gabungan senyawa. Tetapi yang pasti pada campuran perbandingannya tidak tetap. Nah, jadi campuran itu adalah gabungan beberapa zat tunggal dengan perbandingan tidak tetap. Ya, jadi perbandingannya tidak tetap dan tergabung tanpa melalui reaksi kimia. Oke. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis campuran. Jadi campuran itu ada dua, ada campuran homogen dan ada campuran yang heterogen, ya. Campuran homogen biasa kita sebut dengan larutan. Nah, kalau campuran homogen, partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi karena sudah terlalu kecil dan sudah menyatu gitu ya. Nah, contohnya larutan gula, larutan garam. Kalau seandainya gula sudah melarut dalam air, kita nggak bisa membedakan mana airnya, mana gulanya. Ya, begitu juga kalau garam sudah melarut dalam air. Udara itu juga merupakan campuran homogen, campuran gas-gas ya. Nah, sekarang kita lihat campuran heterogen. Pada campuran heterogen, partikel penyusunnya masih bisa dibedakan satu dengan lainnya. Kenapa? Karena ukurannya relatif lebih besar ya. Nah, contohnya koloid. Contoh campuran heterogen itu ada koloid, ada suspensi. Contoh koloid itu air sungai, susu. Sedangkan suspensi contohnya air laut ya. Air dan minyak. Nah, air dan minyak kita bisa membedakan mana airnya, mana minyaknya ya. Nah, ini campuran. Contoh campuran kita lihat. Nah, ini campuran yang tersusun atas unsur-unsur. Campuran yang tersusun atas unsur-unsur. Ada campuran tersusun atas senyawa-senyawa. Contohnya teh manis.
Teh manis itu campuran yang tersusun atas senyawa. Gula dengan air itu senyawa. Mau berapa banyak gula, berapa banyak air, nggak ada masalah. Karena dalam campuran, jumlah penyusunnya itu tidak tetap. Ya. Nah, contoh campuran, di sini baja. Baja itu adalah gabungan besi dengan karbon. Nah, dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk apa? Untuk konstruksi rumah, kemudian mobil, dan kereta api. Ya. Stainless steel ini merupakan bahan campuran dari besi, karbon, dan krom. Nah, dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk uang, peralatan rumah tangga. Nah, itu ya. Kemudian perunggu. Nah, ini campuran tembaga dengan timah. Dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk medali, ya. Medali perunggu, piala penghargaan, kemudian cenderamata. Kuningan. Nah, campuran tembaga dengan seng. Dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk alat rumah tangga, alat listrik, ya, kemudian piala, ya. Lalu logam alloy, artinya ini logam gabungan, ya, paduan logam. Nah, ini contohnya paduan emas dengan perak. Nah, ini digunakan untuk uang koin, kemudian perhiasan. Nah, ini contoh campuran. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan senyawa dengan campuran, ya. Yang pasti kalau senyawa itu tadi gabungan unsur-unsur dengan perbandingan yang tetap, sedangkan campuran ini bisa gabungan senyawa-senyawa, atau bisa gabungan unsur dengan senyawa, atau bisa gabungan unsur dengan unsur, tapi dengan perbandingan yang tidak tetap. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Ya, yang pertama penyusunnya. Kalau senyawa, dia disusun atas beberapa unsur, ya. Jadi beberapa unsur dengan perbandingan yang sudah tetap itu membentuk senyawa. Sedangkan campuran ini merupakan gabungan beberapa unsur atau beberapa senyawa, tapi dengan jumlah yang tidak tetap, ya. Kemudian proses pembentukannya, kalau senyawa itu melalui proses kimia atau reaksi kimia. Sedangkan campuran ini proses fisika, ya, tanpa reaksi kimia, proses fisika. Contoh, kalau kita mau membuat teh manis, berarti kita campurkan gula dengan air. Itu kan proses pelarutan. Pelarutan itu adalah perubahan fisika. Ya, itu nanti kalian bisa dilihat pada video berikutnya, ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sifat komponen penyusunnya. Kalau pada senyawa, sifat komponen penyusunnya beda dengan sifat senyawanya. Tapi kalau pada campuran masih sama, ya. Jadi kalau teh manis itu campuran gula dengan air, maka teh manis itu cairan yang rasanya manis. Kemudian yang berikutnya, perbandingan massa penyusunnya. Kalau pada senyawa dia tetap. Berubah, maka akibatnya senyawa yang terbentuk akan berbeda, ya. Sedangkan campuran tidak tetap. Ya, tergantung kita mau buat perbandingannya berapa banding berapa, bebas, ya. Nah, kemudian perbedaan yang lain, proses pemisahannya kalau senyawa itu hanya bisa dilakukan melalui proses kimia. Kalau campuran bisa dengan penyaringan, nah itu namanya proses fisika. Oke, adik-adik kelas 10, jadi ini tentang klasifikasi materi. Nah, jadi untuk perubahan materi bisa dilihat pada video saya berikutnya, ya. Yang pasti sudah saya share sama dengan video ini. Oke, terima kasih atas perhatian adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.